kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Masih Bu? Ya, terima kasih Mas Udin. Hari ini hadir semua tidak ya? Ibu absen dulu. Mbak Okta, ada Mbak Okta? Ada, Bu. Oke, Bu Ima? Mbak Ima? Ada, Bu. Oke, hadir semua hari ini ya. Oke, sebelum kita masuk materi, masih ada nggak yang masih ingat tentang materi yang sudah lalu, minggu lalu? Kalau itu tentang kegiatan ekonomi. Nah, masih ingat kan, Nak? Apa itu kegiatan ekonomi? Apa aja? Apa aja kegiatan ekonomi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kegiatan ekonomi itu ada 3, Bu. Produksi, Iya. distribusi, dan konsumsi. Iya, masih ingat. Coba satu, siapa yang bisa jawab contoh kegiatan ekonomi, baik itu produksi, konsumsi, distribusi. Satu contoh simpel aja. Belanja Bu. Belanja ini kegiatan apa, Nak? Belanja itu produksi apa konsumsi Bu ya? Mungkin produksi Bu. Ayo, ada yang tahu? Belanja kata Mas Udin itu kegiatan konsumsi apa produksi? Siapa? Ayo. Kegiatan konsumsi, Bu. Kegiatan konsumsi. Benar. Kamila Mardiana itu kegiatan konsumsi. Ini ada kaitannya. Ya, kegiatan ekonomi ini nanti ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas ya, yaitu masih mengenai prasejarah. Di situ nanti ada kegiatan ekonominya juga. Tapi lebih kita bahas. Iya, Mas J. Ini kayaknya ada gangguan sinyal nih, gangguan jaringan sama Mas J nih ya. Gangguan keterlambatan penerimaan suara. Iya. Bu. Iya, harus dikondisikan lagi ya Mas J ya. Oke, Ibu ulangi lagi tadi. Ada hubungannya, kita kaitkan dengan materi yang akan Ibu sampaikan, yaitu mengenai praaksara. Ya, iya, belum Ibu presentasikan. Maaf ya, Nak ya. Sudah kelihatan? Sudah? Iya. Materi kita hari ini nilai-nilai budaya masa praaksara di Indonesia. Ya, ini contoh gambar-gambar peninggalannya. Oke, sebelum kita masuk pembahasan ini, kita lihat KD-nya. Ini KD pengetahuan dan keterampilannya. Memahami kronologi perubahan, kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan sejak masa praaksara sampai Hindu-Buddha, kemudian dan Islam. Kemudian menguraikan kronologi, ini nanti tugas anak-anak Ibu ya, perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu harapkan kalian mampu menjelaskan pengertian praaksara, mencontohkan nilai budaya pada masa praaksara di Indonesia, kemudian mengkaitkan nilai budaya masa praaksara dengan masa sekarang. Dan nanti tugasnya LKPD-nya adalah membuat tabel keterkaitan nilai budaya masa praaksara dan masa sekarang. Oke, sebelumnya Ibu tanya, kan sudah Ibu share ya materi ajarnya di WA Group. Sudah dibaca, Nak? Sudah, Ibu. Oke, bagus. Oke, sekarang Ibu tanya, siapa yang bisa menjelaskan apa itu masa praaksara? Saya masa praaksara. Siapa Bu yang jawab? Ayo, siapa ya? Ima aja, Ima Bu. Ima, iya. Ya. Masa praaksara itu masa di mana manusia belum mengenal tulisan, Bu. Iya, benar. Masa sebelum mengenal tulisan. Berarti di sini dibagi masa sebelum mengenal tulisan dan masa sesudah mengenal tulisan. Pokoknya itu adalah tulisan ya. Jadi kalau masa sebelum mengenal tulisan itu disebut
praaksara. Kalau sesudah mengenal tulisan itu disebut apa? Masa. Iya, oke. Kemudian ini dia. Kemudian masa praaksara Ibu tambahi lagi ya nak. Disebut juga dengan masa nirleka. Nir artinya tidak ada, leka artinya tulisan. Itu masa belum atau tidak ada tulisan. Oke. Zaman praaksara itu ada pembagiannya, ya, periodisasinya. Ada secara geologis, ada secara ini. Kita bahas dulu yang pertama, zaman praaksara Paleolitikum. Ayo, ada yang bisa menjelaskan Paleolitikum? Zaman batu tua kan? Iya, zaman batu tua. Ditandai dengan peninggalan-peninggalannya itu menggunakan batu yang masih dalam bentuk sederhana, dalam bentuk kasar untuk membantu kebutuhan hidupnya ya. Kemudian kalau Paleolitikum ini hidupnya masih nomaden, berpindah-pindah ya. Apakah ada murid Ibu yang masih hidupnya berpindah-pindah? Ada itu Bu. Siapa itu? Ada, Bu. Jelani. Aduh, Mas Jalani pindah-pindah ya hidupnya ya, berarti masih nomaden. Ya, itu ada 2 sudah, Bu. Itu, Bu. Udah 2, iya. Kemudian hidupnya ini Paleolitikum masih ketergantungan oleh alam. Artinya dia masih berburu, mengambil umbi-umbian, dan sebagainya. Ya, ini lebih jelasnya itu ada di materi ajar yang Ibu share ya. Kemudian Mesolitikum. Ayo gantian, siapa yang bisa menjelaskan ini Mesolitikum? Mesolitikum zaman Zaman Matia. Zaman Batu Tengah. kehidupan pertengahan Bu. Oh iya, atau Matia. kehidupan pertengahan. Iya. Ada yang tahu nggak ciri-cirinya? Mesolitikum ini dibandingkan dengan Paleolitikum. Iya, silakan. Sebagian sudah mulai menetap Ibu tinggalnya. Iya, pintar kali ada Ibu ini. Sudah mulai tinggal menetap. Menetapnya ini di gua-gua. Ya, sudah mulai hidup menetap. Ada lagi? Iklimnya semakin membaik Bu. Curah hujan sudah tidak seperti dulu lagi. Iya, artinya sini mulai sudah meninggalkan yang tadi nomaden, ketergantungan oleh alam masih tergantung nggak mereka ini? Masih. Masih, ya, walaupun tidak. Peninggalan kebudayaannya sini batu. Halo Mas J. Ya, Ibu kembali lagi ke Ibu. Tadi Mesolitikum ada Abrysosros, kemudian di sini ada Kejoken Modingar, yaitu kebudayaan yang peninggalannya berupa sampah kerang. Ini membuktikan bahwasannya pada masa Mesolitikum ini hidup sudah mulai menetap. Ya, kalau di sini sudah lebih nyata lagi, mereka sudah mengenal pertanian atau bercocok. Ya. Oke, yang berikutnya adalah zaman Megalitikum. Mega. Ayo, siapa lagi yang bisa menambahkan? Zaman batu besar. Zaman batu besar. Kemudian, apa lagi? Zaman batu besar berarti ditandai dengan banyaknya peninggalan yang berupa batu-batu besar. Ya, hidupnya sudah menetap, udah pasti menetap, kebudayaannya juga sudah makin kompleks. Oke, Ibu lanjut lagi. Kemudian, ini kita masuk peninggalannya berupa benda-benda. Perhatikan gambarnya, itu jangan diperhatikan gambar yang foto ya nak, yang orang-orang yang di belakang. Gambar apa itu nak? Ada batu besar. Menhir, Bu. Iya, menhir. Menhir ini fungsinya apa bagi mereka? Ini Mbak.
tempat Batu mujaan. menyembah terhadap roh-roh nenek moyang. Oke, berikutnya. Gambar apa ini? Batu, Bu. Batu yang tersusun. Dolmen, Ibu. Empat. Iya, di atasnya ada batu yang datar. Yang disebut dengan apa, Mbak Rati? Dolmen. Iya, dolmen. Ini dolmen seperti meja. Fungsinya apa? Anak-anak Ibu, apa fungsinya? Menaruh Sebagai altar upacara, Ibu. Iya, berarti ada kegiatan agama ya, Nak. Kegiatan agama berarti di sini meja menempatkan apa tadi sesajinan. Ya, ada kegiatan ritual di situ. Oke, bagus anak-anak Ibu hari ini membaca materi yang Ibu share. Oke, ini apa? Sarkofagus. Iya, sarkofagus. Ini bentuknya sebenarnya seperti lesung, ya, tempat pemakaman kemudian ditutup dengan batu juga. Ya, ini Ibu ambil gambar yang di sekitar kita. Ini ada di Pulau Samosir. Ini salah satunya di Pulau Samosir, itu di Danau Toba. Danau terbesar di Asia Tenggara. Ada yang pernah ke Danau Toba, anak Ibu? Belum, Bu. Sudah, Bu, dalam mimpi. Sudah? Dalam mimpi. Dalam mimpi. Insya Allah Ibu doakan mimpinya jadi kenyataan. Ya, Amin, Bu. main-main ke Danau Toba, menikmati keindahan. Oke. Berikutnya, ini gambar apa? Kuburan yang kecil. Apa ini anak Ibu? Ayo. Waruga, kubur batu. Iya. Ini tempat pemakaman ya. Dan yang terakhir, ini ada tingkat-tingkatannya. Ini disebut apa? Punden Bunda. Ya, pintar anak Ibu. Oke. Sekarang amati gambar ini. Ada 2 gambar. Ini peninggalan sejarah berwujud benda. Lihat. Gambar pertama gambar apa itu, Nak? Batu. Peninggalan prasejarah. Gambar kedua. Batu. Ya, gambar kedua. Batu juga. Batu juga. Yang Ibu ini ada apa ini, Nak? Oh, ada tulisannya, Bu. Iya, ada tulisannya. Jadi sini ada permasalahannya. Ini peninggalan sejarah seharusnya diapain? Kita apa ini? Dirawat, Bu. Dirawat, dijaga agar tetap terjaga Tidak punah. iya, bisa kita teruskan ke generasi berikutnya. Kalaulah ini dicoret, dihancurkan, itu akan hilang. Kita tidak bisa mewariskannya kembali ke generasi berikutnya. Yang mau Ibu pertanyakan, ada nggak peninggalan praaksara di sekitar kita? Di sekitar anak-anak Ibu ini? Ada nggak peninggalan praaksara? Tidak ada, Bu. Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada. Peninggalan praaksara atau yang kebudayaan praaksara yang masih kita gunakan? Ada, Kalau Bu. budaya ada, Bu. Ada, apa misalnya? Itu, Bu, meramu obat, Bu. Iya, meramu obat itu merupakan tradisi nenek moyang kita, zaman praaksara juga udah ada. Kemudian apa lagi? Ini ayah kita atau bapak kita itu biasanya menggunakan apa tuh di jarinya? Akik, Bu. Nah, aki juga. Atau mama kita, orang tua kita, kalau masak, bumbu-bumbunya untuk dihaluskan menggunakan apa? Cobek. Nah, itu juga peninggalan salah satunya yang masih kita gunakan ya. Oke, kemudian menurut kalian tadi ini, masalah ini, bagaimana sih menurut kalian bagaimana sih menurut kalian mengenai coret-coretan di batu peninggalan praaksara ini?
Tidak boleh, Bu. Baiknya jangan, Bu. Tidak boleh ya. Jadi Bu harapkan anak-anak Ibu ini kalau kita pergi ke situs sejarah Motu Praaksara ya tolong ini dijaga karena ini keberlangsungannya sampai ke generasi berikutnya. Oke. Ini peninggalan Praaksara. Ini Sinyalnya Bu Mawar ini ya. Iya. Putus gitu kali. Kelihatan putus. Ya Bu Lili ya. Iya, Bu. Ya. Macet, Bu Mawar. Jadi tunggu dulu. Kayak Bu Yanti tadi. iya maaf Bu. Nah, ini sudah balik. Halo. Anda Ibu perhatikan gambar yang kedua. Ini gambar yang pertama. Belum ada, Bu. Nah, sudah, Bu. Sudah. Gambar apa ini? Gotong royong, Bu. Gotong royong. Gambar satu sama gambar kedua ini kegiatan gotong royong. Ini salah satu tradisi peninggalan zaman praaksara. Ya, yang pertama ini zaman praaksara ini kegiatan gotong royong yang kita lakukan setiap seminggu sekali waktu kita masih tatap muka. Kalau saat ini mungkin ini ya nak. Kemudian ada lagi nggak yang mau nambahin? Tadi udah gotong royong, agama. Tadi animisme, yang kedua dinamisme. Siapa yang bisa jawab? Dinamisme. Kepercayaan terhadap benda-benda gaib, Bu. Ya kepercayaan terhadap benda-benda gaib. Misalnya aja, ya ada bapak-bapak menggunakan cincin, yang mana mungkin dia percaya dengan menggunakan cincin tersebut, dia merasa lebih berwibawa, ya kan? Misalnya. Kemudian, apalagi? Keris, Bu. Biasanya Iya, ada keris. Iya. Ada lagi? Oke, tadi sudah agama atau religi, kemudian gotong royong. Tadi ada lagi, Bercocok tanam, Bu. Iya, bercocok tanam. Dari zaman praaksara juga sudah mengenal bercocok tanam. Lebih lengkapnya lagi, ini Ibu akan memutarkan video ya tradisi-tradisi peninggalan praaksara. Oke, diamati ya nak. Kehidupan manusia pada masa praaksara, maka terdapat nilai-nilai budaya dan tradisi yang dapat kita ambil sebagai pelajaran dan suri teladan. Nilai-nilai budaya dan tradisi ini masih terlihat dalam kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah sebagai berikut. 1. Nilai religius kepercayaan. Masyarakat praaksara sudah memiliki kepercayaan terhadap adanya kekuatan gaib. Mereka mempercayai bahwa pohon rimbun yang tinggi besar, hutan lebat, gua yang gelap, pantai, laut, atau tempat lainnya dipandang keramat karena ditempati oleh roh halus atau makhluk gaib. Mereka meyakini bahwa kejadian-kejadian alam seperti hujan, petir, banjir, gunung meletus, atau gempa bumi adalah akibat perbuatan roh halus atau makhluk gaib. Untuk menghindari malapetaka, maka roh halus atau makhluk gaib harus selalu dipuja. Kepercayaan terhadap roh halus ini disebut dengan animisme. Selain percaya kepada roh halus, mereka juga percaya bahwa benda-benda tertentu seperti kapak, mata tombak, atau benda lainnya memiliki kekuatan gaib. Karena ada kekuatan gaibnya, maka benda tersebut harus dikeramatkan. Kepercayaan bahwa benda memiliki kekuatan gaib disebut dinamisme. 2. Nilai gotong royong. Masyarakat praaksara hidup secara berkelompok, mereka bergotong royong untuk kepentingan bersama, contohnya membangun rumah yang dilakukan secara bersama-sama.
Budaya gotong royong juga dapat terlihat dari peninggalan mereka berupa bangunan-bangunan batu besar yang dapat dipastikan dibangun secara gotong royong. 3. Nilai musyawarah. Dalam kehidupan berkelompok, masyarakat Praaksara telah mengembangkan nilai musyawarah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan dipilihnya pemimpin yang dianggap paling tua, sesepuh yang mengatur masyarakat dan memberikan keputusan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bersama. 4. Nilai keadilan. Nilai keadilan sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat Praaksara, yaitu adanya pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Tugas antara kaum laki-laki berbeda dengan kaum perempuan. Hal ini mencerminkan sikap yang adil karena setiap orang akan memperoleh hak dan kewajiban sesuai kemampuannya. 5. Tradisi bercocok tanam. Salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat Praaksara untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan bercocok tanam. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya alat khas pertanian yang berupa beliung persegi dan alat lainnya. 6. Tradisi bahari pelayaran. Masyarakat Praaksara telah mengenal ilmu astronomi. Ilmu ini sangat membantu pada saat mereka berlayar dari pulau ke pulau dengan memakai perahu yang sangat sederhana. Perahu-perahu cadik merupakan bentuk yang paling umum dikenal pada waktu itu. Perahu bercadik adalah perahu yang kanan kirinya dipasang alat dari bambu dan kayu agar perahunya tidak mudah oleng. Perahu bercadik memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masa Praaksara. Selain sebagai sarana lalu lintas sungai dan laut, perahu ini juga berperan sebagai alat penyebaran budaya. Dari uraian ini dapat diketahui bahwa kehidupan masyarakat Praaksara sudah memiliki kebudayaan yang cukup maju. Dengan memiliki kebudayaan dan nilai-nilai tersebut, masyarakat Praaksara di Indonesia mampu mengadakan hubungan dan menerima pengaruh kebudayaan baru yang datang dari luar tanpa mengorbankan kebudayaan sendiri. Oke, tadi kita sudah mengenai Praaksara berupa peninggalannya, kemudian tadi tentang tradisi. Sampai saat ini, sampai sini ada anak-anak ibu yang mau bertanya sebelum kita masuk kegiatan diskusi. Halo, Diskusi, Bu. gimana? Ya, Lanjut tanya, Bu. diskusi. Oh, langsung diskusi Oh, Pak kita. Nah, Jailani itu mau tanya, Bu. Oh, silakan Pak Jailani. Ini tanya, Bu, untuk saat-saat ini atau sekarang, Iya. apakah seperti makam, kemudian tempat-tempat ibadah itu juga termasuk peninggalan Praaksara, Bu? Kalau tempat ibadah itu sudah bukan Praaksara, karena situ udah ada agama Hindu, Buddha, Islam. Kalau Praaksara ini kan sebelumnya. Atau ada teman-teman lain yang mau menambahkan? Anak-anak ibu yang lainnya? Aduh, apa tidur ini anak-anak ibu semua? Capek mungkin, Bu. Capek? Atau sudah terasa puasanya? Iya, Bu. Iya, Bu, sudah terasa. Sabar, berapa jam lagi waktu kita berbuka ya? Sabar. Oke, kita lanjut kegiatan diskusi. Oke, mengenai LKPD-nya, ini ada linknya yang udah Ibu share ke grup WA, ya, LKPD, kemudian nanti ada soal pengetahuannya diisi, itu nanti setelah kegiatan diskusi. Oke, ini LKPD-nya, ya. Di sini kalian anak-anak ibu mendiskusikan. Di sini ada contoh-contoh nilai budaya Praaksara, tradisi bahari. Ini deskripsinya apa tentang kepercayaan tadi? Ima sudah menyebutkan. Ada Bu di situ animisme, dinamisme, kemudian keterkaitan pada masa sekarang. Apa? Ya. Bagaimana? Contohnya bercocok tanam pada masa sekarang gimana? Tradisi bahari, kelautan pada masa sekarang gimana? Oke, ini
kamu diskusikan sesuai kelompok kegiatan yang minggu lalu. Ya, minggu lalu kita kan sudah diskusi juga kelompoknya, kalau Ibu nggak salah itu ada 4 kelompok, itu aja kita lanjutkan kelompoknya. Ya, Ibu kasih waktu kira-kira 15 menit untuk mendiskusikan ini, kemudian nanti kita Ibu harapkan setiap kelompok mempresentasikan hasil kegiatannya, dan satu kelompok dia mempresentasikan, yang satu lagi menanggapi atau memberi masukan. Ibu kasih waktu kira-kira 15 menit. Oke, silakan anak Ibu kerjakan dengan baik. Kalau ada pertanyaan atau kesulitan, boleh dipertanyakan. Ayo semangat anak-anak, walaupun jamnya ini jam-jam ngantuk, ya, harus semangat. Semua sudah ngerjakan? LKPD-nya ditampilkan lagi, Bu. Iya, oke. Sudah siap anak-anak Ibu? Rati sudah? Belum, Bu, masih nulis Belum. kepercayaan. Masih kepercayaan. Mas J, apa sudah? Belum, Bu. Mas Sururudin? Saya juga belum, Bu. Belum. Ayo cepat. Atau Imah? Masih proses, Bu, mengerjakan. Proses. Oke. Ayo, ada yang sudah siap? Biar kita presentasikan. Saya presentasikan ya, Bu, yang satu tentang kepercayaan. Oke, iya. Ya, kepercayaan di sini ada 2 macam, yaitu animisme dan dinamisme. Deskripsinya, kalau animisme, manusia purba percaya setiap orang yang meninggal akan menjadi roh yang kemudian berpengaruh pada kehidupan di dunia. Sedangkan dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu punya tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan. Dan keterkaitan pada masa sekarang, di sini biasanya itu ada orang yang babat alas, Bu, di suatu desa. Terutama saya di desa Sidomulyo itu kan ada makam yang orang Tempo dulu yang... Bu, Iya. bakar hutan dulu, apa itu? Motong hutan dulu, bapak alas dulu, baru kemudian dipakai. Kalau sekarang itu masih tetap seperti itu, cuma bedanya sekarang itu sudah tidak bapak alas lagi, tapi sudah langsung pakai, Bu. Iya. Oke, Mas. Dia tadi membahas kalau dia bercocok tanam itu proses untuk mulai pertaniannya ya, hutan mulai ditebang untuk proses pertanian. Kalau zaman sekarang kan sudah ada tempatnya dan lebih menggunakan teknologi yang lebih canggih. Oke, tradisi bahari dan musyawarah gimana? Kelautan. Bangsa Indonesia dulu ada satu daerah yang terkenal itu
kapalnya. Ayo anak ibu. Atau ada Kak masa praaksara itu melakukan migrasi kan? Maka menggunakan salah satunya jalur laut, menggunakan kapal. Bagaimana saat ini? Ada yang mau? Saya Bu. Saya. Oh, Mariati, silakan. Untuk tradisi bahari, kalau kelompok kami itu coba jawabnya masyarakat praaksara itu telah mengenal ilmu astronomi, Bu, yaitu ilmu yang mempelajari tentang benda-benda di langit untuk menentukan arah. Iya, mereka sudah mengenal ilmu astronomi walaupun berbentuk sederhana sehingga membantu mereka melakukan pelayaran menggunakan perahu yang sederhana bercadik tadi ya. Kalau sekarangnya keterkaitannya atau ada lain yang mau menambahkan? Tadi Mas J, silakan. Ya Bu. Untuk tradisi bahari Bu atau kelautan, kalau kelautan yang dahulu itu kan masih menggunakan perahu bercadik atau masih geletek atau masih belum teknologi. Kalau sekarang tetap tradisi bahari tetap ada seperti melaut, kemudian cari ikan dan sebagainya. Cuma bedanya pada peralatan Bu. Nah, tapi kan tetap sama masih ada sampai sekarang untuk tradisi bahari itu Bu, kelautannya. Itu Bu. Terima kasih. Kalau tradisi bahari itu sampai sekarang tetap ada karena wilayah kita berpulau-pulau ya. Jadi untuk menghubungnya pasti menggunakan transportasi laut. Kalau sekarang dia sudah menggunakan teknologi yang canggih. Oke, tinggal satu, musyawarah. Dalam mengatasi masalah dari zaman praaksara itu sudah mengenal musyawarah. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Ayo, Mbak Lili, Rati, Ima. Tidur Bu. Siapa yang tidur ini? Rati Bu. Tidur. Yo, Rati. Ayo bangun. Tidur kata Mas J itu. Enggak, Jelani itu Bu. Oke, tentang musyawarah. Bisa enggak Ratin jelaskan? Ya, Saya Bu, ini saya kurang Bu. paham sejarah dulu. Bu. Kalau udah siang gini ngantuk Bu. Harusnya diapain? Kita apain ya? Rawat Bu. Dirawat, dijaga agar tetap terjaga tidak punah. Iya, bisa kita teruskan ke generasi berikutnya. Kalaulah ini dicoret, dihancurkan, itu akan hilang. Kita tidak bisa mewariskannya kembali ke generasi berikutnya. Yang mau Ibu pertanyakan, ada nggak peninggalan praaksara di sekitar kita? Di sekitar anak-anak Ibu ini? Ada nggak peninggalan praaksara? Tidak ada Bu, Bu. Nggak ada Bu. Nggak ada. Nggak ada peninggalan praaksara atau yang kebudayaan praaksara yang masih kita gunakan? Ada Kalau Bu. budaya ada Bu. Ada apa misalnya? Itu Bu, meramu obat Bu. Iya, meramu obat itu merupakan tradisi nenek moyang kita, zaman praaksara juga udah ada. Kemudian apa lagi? Ini ayah kita atau bapak kita itu biasanya menggunakan apa tuh di jarinya? Akik Bu. Nah, aki juga. Atau mama kita, orang tua kita kalau masak, bumbu-bumbunya untuk dihaluskan menggunakan apa? Cobek. Nah, itu juga peninggalan salah satunya yang masih kita gunakan ya. Oke, kemudian
menurut kalian tadi ini, masalah ini, bagaimana sih menurut kalian agar bagaimana sih menurut kalian mengenai coret-coretan di batu peninggalan praaksara ini? Tidak boleh, Bu. Jangan, Bu. Tidak boleh ya. Jadi Bu harapkan anak-anak Ibu ini kalau kita pergi ke situs sejarah Motu Praaksara ya tolong ini dijaga karena ini keberlangsungannya sampai ke generasi berikutnya. Oke. Ini peninggalan praaksara. Ini Sinyalnya Bu Mawar ini ya? Iya. Putus itu kali. Kelihatan putus. Iya Bu Lili ya? Iya, Bu. Ya. Macet, Bu Mawar. Jadi tunggu dulu. Kayak Bu Yanti tadi ini. iya maaf Bu. Nah, ini sudah balik. Halo. Anda Ibu perhatikan gambar yang kedua. Ini gambar yang pertama. Belum ada, Bu. Nah, sudah, Bu. Sudah. Gambar apa ini? Gotong royong, Bu. Gotong royong. Gambar satu sama gambar kedua ini kegiatan gotong royong. Ini salah satu tradisi peninggalan zaman praaksara. Ya, yang pertama ini zaman praaksara ini kegiatan gotong royong yang kita lakukan setiap seminggu sekali waktu kita masih tatap muka. Kalau saat ini mungkin perwakilan ada jadwalnya siapa yang piket membersihkan lingkungan sekolah. Oke. Sekarang Ibu tanya, apa aja yang bisa menyebutkan contoh budaya praaksara? Siapa yang bisa menyebutkan contoh budaya praaksara, tradisinya? Kalau ini gotong royong, ada lagi nggak? Kalau sekarang Animisme, dinamisme itu Iya, religius, agamanya ya nak. ya, Apa Bu. tadi? Animisme, animisme dan dinamisme. Iya, bagus. Ada animisme dan dinamisme. Animisme ini apa? Anak-anak Ibu, siapa yang mau nambahin? Animisme percaya terhadap roh nenek moyang. Iya, terhadap roh nenek moyang. Seperti tadi gambar yang ini, ya nak. Kemudian, ada lagi nggak yang mau nambahin? Tadi udah gotong royong, agama. Tadi animisme, yang kedua dinamisme. Siapa yang bisa jawab? Dinamisme. Kepercayaan terhadap benda-benda gaib, Bu. Iya, kepercayaan terhadap benda-benda gaib. Misalnya aja, ya, ada bapak-bapak menggunakan cincin, yang mana mungkin dia percaya dengan menggunakan cincin tersebut, dia merasa lebih berwibawa, ya kan? Misalnya. Kemudian, apalagi? Keris, Bu. Biasanya Iya, ada keris. Iya. Ada lagi? Oke, tadi sudah agama atau religi, kemudian gotong royong, tadi ada lagi, Bercocok tanam, Bu. Iya, bercocok tanam. Dari zaman praaksara juga sudah mengenal bercocok tanam. Lebih lengkapnya lagi, ini Ibu akan memutarkan video, ya, tradisi-tradisi peninggalan praaksara. Oke, diamati ya, nak. Kehidupan manusia pada masa
praaksara, maka terdapat nilai-nilai budaya dan tradisi yang dapat kita ambil sebagai pelajaran dan suri teladan. Nilai-nilai budaya dan tradisi ini masih terlihat dalam kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah sebagai berikut. 1. Nilai religius kepercayaan. Masyarakat praaksara sudah memiliki kepercayaan terhadap adanya kekuatan gaib. Mereka mempercayai bahwa pohon rimbun yang tinggi besar, hutan lebat, gua yang gelap, pantai, laut, atau tempat lainnya dipandang keramat karena ditempati oleh roh halus atau makhluk gaib. Mereka meyakini bahwa kejadian-kejadian alam seperti hujan, petir, banjir, gunung meletus, atau gempa bumi adalah akibat perbuatan roh halus atau makhluk gaib. Untuk menghindari malapetaka, maka roh halus atau makhluk gaib harus selalu dipuja. Kepercayaan terhadap roh halus ini disebut dengan animisme. Selain percaya kepada roh halus, mereka juga percaya bahwa benda-benda tertentu seperti kapak, mata tombak, atau benda lainnya memiliki kekuatan gaib. Karena ada kekuatan gaibnya, maka benda tersebut harus dikeramatkan. Kepercayaan bahwa benda memiliki kekuatan gaib disebut dinamisme. 2. Nilai gotong royong. Masyarakat praaksara hidup secara berkelompok, mereka bergotong royong untuk kepentingan bersama, contohnya membangun rumah yang dilakukan secara bersama-sama. Budaya gotong royong juga dapat terlihat dari peninggalan mereka berupa bangunan-bangunan batu besar yang dapat dipastikan dibangun secara gotong royong. 3. Nilai musyawarah. Dalam kehidupan berkelompok, masyarakat praaksara telah mengembangkan nilai musyawarah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan dipilihnya pemimpin yang dianggap paling tua, sesepuh yang mengatur masyarakat dan memberikan keputusan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bersama. 4. Nilai keadilan. Nilai keadilan sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat praaksara, yaitu adanya pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Tugas antara kaum laki-laki berbeda dengan kaum perempuan. Hal ini mencerminkan sikap yang adil karena setiap orang akan memperoleh hak dan kewajiban sesuai kemampuannya. 5. Tradisi bercocok tanam. Salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat praaksara untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan bercocok tanam. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya alat khas pertanian yang berupa beliung persegi dan alat lainnya. 6. Tradisi bahari pelayaran. Masyarakat praaksara telah mengenal ilmu astronomi. Ilmu ini sangat membantu pada saat mereka berlayar dari pulau ke pulau dengan memakai perahu yang sangat sederhana. Perahu-perahu cadik merupakan bentuk yang paling umum dikenal pada waktu itu. Perahu bercadik adalah perahu yang kanan kirinya dipasang alat dari bambu dan kayu agar perahunya tidak mudah oleng. Perahu bercadik memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masa praaksara. Selain sebagai sarana lalu lintas sungai dan laut, perahu ini juga berperan sebagai alat penyebaran budaya. Dari uraian ini dapat diketahui bahwa kehidupan masyarakat praaksara sudah memiliki kebudayaan yang cukup maju. Dengan memiliki kebudayaan dan nilai-nilai tersebut, masyarakat praaksara di Indonesia mampu mengadakan hubungan dan menerima pengaruh kebudayaan baru yang datang dari luar tanpa mengorbankan kebudayaan sendiri. Oke, tadi kita sudah mengenai praaksara berupa peninggalannya, kemudian tadi tentang tradisi. Sampai saat ini, sampai sini ada anak-anak ibu yang mau bertanya sebelum kita masuk kegiatan diskusi. Halo, Diskusi, Bu. gimana? Ya, Lanjut tanya, Bu. diskusi. Oh, langsung diskusi Pak kita. Wah, Jailani itu mau tanya, Bu. Oh, silakan Pak Jailani. Ini tanya, Bu, untuk saat-saat ini atau sekarang, Iya. apakah seperti makam, kemudian tempat-tempat ibadah itu juga termasuk peninggalan praaksara, Bu? Kalau tempat ibadah itu sudah bukan praaksara, karena situ udah ada agama Hindu, Buddha, Islam. Kalau praaksara ini kan sebelumnya. Atau ada teman-teman lain yang mau menambahkan? Anak-anak ibu yang lainnya?
Aduh, apa tidur ini anak-anak ibu semua? Capek mungkin Bu. Capek? Atau sudah terasa puasanya? Iya Bu. Iya Bu, sudah terasa. Sabar, berapa jam lagi waktu kita berbuka ya? Sabar. Oke, kita lanjut kegiatan diskusi. Oke, mengenai LKPD-nya, ini ada linknya yang udah Ibu share ke grup WA, ya LKPD. Kemudian nanti ada soal pengetahuannya diisi. Itu nanti setelah kegiatan diskusi. Oke, ini LKPD-nya, ya. Di sini kalian anak-anak ibu mendiskusikan. Di sini ada contoh-contoh nilai budaya praaksara, tradisi bahari. Ini deskripsinya apa tentang kepercayaan tadi? Ima sudah menyebutkan ada Bu di situ animisme, dinamisme, kemudian keterkaitan pada masa sekarang apa? Ya. Bagaimana contohnya bercocok tanam pada masa sekarang gimana? Tradisi bahari, kelautan pada masa sekarang gimana? Oke, ini kamu diskusikan sesuai kelompok kegiatan yang minggu lalu. Ya, minggu lalu kita kan sudah diskusi juga kelompoknya. Kalau Ibu nggak salah itu ada 4 kelompok. Itu aja kita lanjutkan kelompoknya. Ya, Ibu kasih waktu kira-kira 15 menit untuk mendiskusikan ini, kemudian nanti kita Ibu harapkan setiap kelompok mempresentasikan hasil kegiatannya dan satu kelompok dia mempresentasikan, yang satu lagi menanggapi atau memberi masukan. Ibu kasih waktu kira-kira 15 menit. Oke, silakan anak Ibu kerjakan dengan baik. Kalau ada pertanyaan atau kesulitan, boleh dipertanyakan. Ayo semangat anak-anak, walaupun jamnya ini jam-jam ngantuk, ya, harus semangat. Semua sudah ngerjakan? LKPD-nya ditampilkan lagi, Bu. Iya, oke. Sudah siap anak-anak Ibu? Rati sudah? Belum, Bu, masih nulis Belum. kepercayaan. Masih kepercayaan. Mas J, apa sudah? Belum Bu. Mas Sururudin? Saya juga belum, Bu. Belum. Ayo Bu. cepat. Atau Ima? Masih proses, Bu, mengerjakan. Proses. Oke. Ayo, ada yang sudah siap? Biar kita presentasikan. Saya presentasikan ya Bu, yang satu tentang kepercayaan. Oke, iya. Ya, kepercayaan di sini ada 2 macam, yaitu animisme dan dinamisme. Deskripsinya, kalau animisme, manusia purba percaya setiap orang yang meninggal akan menjadi roh
yang kemudian berpengaruh pada kehidupan di dunia. Sedangkan dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu punya tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan. Dan keterkaitan pada masa sekarang di sini biasanya itu ada orang yang babat alas, Bu, di suatu desa. Terutama saya di desa Sidomulyo itu kan ada makam yang orang Tempo dulu yang membuka atau membabat alas. Di situ diberi sesajen tiap waktu-waktu tertentu. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab, Bu. Iya, bagus. Itu Ima, dia di sini kepercayaan, animisme, dinamisme, keterkaitannya pada masa sekarang itu di lingkungan sekitarnya ada kayak pembersihan gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, gotong royong. Ayo, siapa yang bisa jawab deskripsinya dan keterkaitan pada masa sekarang? Gotong royong. Tadi di gambar sudah ada ini anak ibu. Halo anak ibu, gotong royong. Apa ya, Bu? Saya kok lupa, Bu ya. Kok lupa? Berarti nggak dibaca ini materinya yang ibu share? Itu terlalu cepat kayaknya, Ibu. Tadi itu terus kecil. Apanya kecil? Iya, tampilannya tuh di laptop saya. Oh, Pas saya salah setting, Bu ya. mungkin lah. Kan Saya, ukuran. Bu. Oke, Lili, silakan untuk gotong royong. Gotong royong. Masyarakat praksara hidup secara berkelompok, mereka bergotong royong untuk kepentingan bersama. Contohnya membangun rumah yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, sekarang di tempat tinggal saya, kalau ada orang mau bongkar rumah itu juga melakukan gotong royong secara bersama-sama dengan orang sekampung. Itu. Iya, gotong royong. Kalau zaman praaksara mereka memenuhi kebutuhannya, misalnya berburu. Itu mereka bersama-sama menangkap buruhannya, ya. Kalau masa sekarang gotong royong masih banyak kita lakukan di sekolah misalnya. Ada kegiatan gotong royong di rumah. Misalnya ini mau lebaran ya. Biasanya kalau mau lebaran itu bersih-bersih. Itu satu keluarga itu kerjasama atau gotong royong untuk bersih-bersih. Ya. Oke, kita yang ketiga. Musyawarah. Saya, Bu, saya bantu. Musyawarah di sini pada zaman dahulu atau masa praaksara harus adil. Dalam artian memiliki arti tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang. Pada masa praaksara, keadilan tercermin dari cara masyarakat dalam membagi tugas. Keterkaitan dengan kondisi sekarang adalah di desa pada saat pemilihan kepala desa. Kalau di sekolah pemilihan ketua OSIS. Iya. Kalau Ima tadi menjelaskan tentang keadilan, kalau paling nampak itu pada masa praksara keadilan adalah pembagian tugas ya antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Kemudian tadi keadilan di masa sekarang. Itu keadilan, tapi di atasnya belum tadi kita bahas yaitu musyawarah. Ayo siapa anak ibu tentang musyawarah? Atau bercocok tanam dulu boleh, tradisi bahari juga boleh, silakan. Bercocok tanam gimana pada masa praaksara? Sekarang masih dilakukan nggak? Gimana? Tradisi bahari ke lautan. Ayo anak ibu, kok lemes semua ini? Saya, Bu, yang bercocok tanam, Bu. Oke, yang bercocok tanam, silakan Mas J.
Kalau bercocok tanam, kalau pada zaman dahulu, pada praksara itu sudah mulai pembuatan alas itu tempat untuk bercocok tanam, Bu. Jadi Iya. bakar hutan dulu, apa itu? Motong hutan dulu, bakar alas dulu, baru kemudian dipakai. Kalau sekarang itu masih tetap seperti itu, cuma bedanya sekarang itu sudah tidak bakar alas lagi, tapi sudah langsung pakai, Bu. Iya. Oke, Mas. Dia tadi membahas kalau dia bercocok tanam itu proses untuk mulai pertaniannya ya, hutan mulai ditebang untuk proses pertanian. Kalau zaman sekarang kan sudah ada tempatnya dan lebih menggunakan teknologi yang lebih canggih. Oke, tradisi bahari dan musyawarah gimana? Kelautan. Bangsa Indonesia dulu ada satu daerah yang terkenal itu kapalnya. Ayo anak ibu. Atau ada kak masa pra? Kalau Iya. sekarang tetap tradisi bahari tetap ada seperti melaut, kemudian cari ikan dan sebagainya. Cuma bedanya pada peralatan, Bu. Nah, tapi kan tetap Iya. sama, masih ada sampai sekarang untuk tradisi bahari itu, Bu, kelautannya. Itu, Bu. Iya. Terima kasih. Kalau tradisi bahari itu sampai sekarang tetap ada karena wilayah kita berpulau-pulau, ya. Jadi untuk menghubungnya pasti menggunakan transportasi laut. Kalau sekarang dia sudah menggunakan teknologi yang canggih. Oke, tinggal satu, musyawarah. Dalam mengatasi masalah dari zaman praaksara itu sudah mengenal musyawarah. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Ayo, Mbak Lili, Rati, Ima. Tidur, Bu. Siapa yang tidur ini? Ratih, Bu. Tidur. Yo, Rati. Ayo Iya, Bu. dibangun. Tidur kata Mas J itu. Enggak, Jelani itu, Bu. Oke, tentang musyawarah. Bisa enggak Rati jelaskan? Ya, Saya Bu, ini saya, kurang Bu. paham Kata sejarah, Ratih dulu. Bu. Kalau udah siang gini ngantuk, Bu. Inilah salah satu permasalahannya belajar IPS apalagi tentang sejarah jamnya siang. Pasti hambatannya adalah ngantuk. Tapi anak ibu-ibu yakin harus semangat. Ya, yang musyawarah. Ya, saya bantu ya, Bu. Iya, Untuk Ima. musyawarah di sini, ini kan masa COVID ya, Bu. Berarti pemerintah desa memberikan, kan di situ banyak masyarakat yang miskin. Berarti masyarakat desa atau pemerintah desa memberikan sumbangan. Jadi dimusyawarahkan dulu, ada nggak dana untuk ke anggota atau ke masyarakat seperti itu? Iya, benar. Kalau yang zaman praaksaranya, bisa jelaskan nggak, Ima? Kegiatan musyawarah, zaman praaksaranya. Ya, Bu. Untuk zaman praaksara adalah pemilihan ketua suku adat. Jadi, kepala suku dilakukan secara musyawarah. Artinya orang ini pantas nggak untuk jadi kepala suku kita seperti itu? Iya, biasanya mungkin orang yang dituakan atau mempunyai keahlian khusus. Inilah yang jadi kegiatan musyawarah. Oke, tadi sudah diskusikan mengenai ini LKPD-nya, ya, kepercayaan tadi animisme, dinamisme, kemudian sudah bisa mencontohkan keterkaitannya pada masa sekarang. Gotong royong juga pada masa sekarang. Ya, musyawarah barusan kita selesaikan, keadilan, bercocok tanam dan tradisi bahari. Ya, ini dikerjakan ya tadi. Kemudian sudah kita presentasikan. Oke, mari kita simpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Bu.
Siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa Bu? Ya, silakan. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini itu adalah bahwa tradisi-tradisi praaksara terdahulu itu juga masih ada di saat ini. Cuma yang membedakan adalah mengenai alat dan mengenai juga sistemnya yang dipakai, Bu. Itu, Bu. Iya. Iya. Terima kasih, Mas J. Ya, tradisinya peninggalan praaksara sampai sekarang masih kita lakukan dan harus kita teruskan, ya. Kemudian mengenai ini tradisi, kalau peninggalan benda yang tadi kita bahas harus kita rawat, kita jaga agar ini bisa kita jadikan bahan untuk masa atau generasi yang akan datang, ya. Oke, kita simpulkan. Kemudian Ibu ingin menanya tadi materi yang sudah lewat, ya. Masa praaksara masih ingat nggak tadi yang bahasan kita pertama? Apa itu masa praaksara? Masa sebelum mengenal tulisan, Bu. Iya, masa sebelum mengenal tulisan, ya. Masa praaksara, masa sebelum mengenal tulisan. Kemudian ada pembagiannya. Yang pertama, ayo siapa yang bisa jawab? Masa Paleolitikum. Yang kedua? Mesolitikum. Mesolitikum. Yang ketiga? Neolitikum. Neolitikum. Dan yang terakhir, yang keempat? Megalitikum. Maka itulah anak-anak Ibu, kita pelajaran masa praaksara, ada peninggalan berupa benda, ada peninggalan berupa tradisi, ya. Sebelum selesai pembelajaran